episode 1 Kabinet Naresta. Aku Keisha Kiracamo sebagai moderator di episode spesial kali ini. Nah, di episode spesial kali ini kita akan kenalan lebih jauh dengan sosok di balik Kabinet Himaiko 2026. Nah, dan tentunya hari ini aku nggak sendirian nih. Aku udah sama dua narasumber spesial kita, yaitu Ketua Himaiko dan Wakil Ketua Himaiko 2026. Boleh dong disapa dulu Kak Anggi sama Kirei. Kenalan mungkin Kak. Kenalan ya. Oke, di sini perkenalkan, halo teman-teman online. Di sini aku sebagai Ketua Himaiko, Anggia Nanda Hernisa, bisa dipanggil Anggia dari IKK 60. Dan di samping aku, Hai, aku Kirei nama Nika. Aku akrab disapa Kirei dari angkatan 61 IKK, dan aku saat ini membersamai Kak Anggi sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Keluarga dan Konsumen. Seperti itu. Boleh nih Kak Anggi sama Kirei, kabarnya gimana? Terus ratingnya berapa nih hari ini? rating ya. Kalau bisa Kabarnya? rating, boleh kabarnya Kirei dulu. Aku kabarnya alhamdulillah sehat, baik juga menuju UAS ini ya Kesi ya. Cuman ratingnya tadinya tuh 7/10 karena kayak minggu ini capek banget, tapi alhamdulillah karena kita bisa ngobrol-ngobrol di sini kayak langsung ke boosting jadi 10/10 mungkin. Oke, jago ya. Oke, ratingnya langsung 10 gitu. Sama sih, kabarku alhamdulillah hari ini dan minggu-minggu ini cukup baik, sehat walafiat juga. Dan ketemu sama teman-teman juga yang bisa jadi mood booster buat aku. Jadi ratingnya 10/10. Kalau Keshi gimana? Aku sendiri hari ini sebenarnya agak banyak agenda ya, dari 8/10, tapi karena aku semangat banget nih ikut Femkos FM episode 1. Nah, jadi 10/10. Buat nge-boosting banget berarti Bener. ya. Jadi kita semua di sini 10/10. Nah, kalau yang nonton berapa ratingnya? Coba kalau komen di bawah ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke inti obrolannya, boleh nih kita mini quiz dulu kali ya, biar kita semangat biar lebih interaktif gitu. Nah, buat penonton yang ada di sana, boleh dijawab dan konfirmasi jawaban Kak Anggi sama Kirei ini benar gak ya? Tuh. Oke, sudah siap Kak Anggi sama Kirei? Tentang apa nih kuisnya? Ya nggak jauh-jauh dari Himaiko dong. Oke, Harusnya boleh. kita tahu ya. Harusnya tahu. Harusnya. Gampang kok soalnya. Oke, pertanyaan pertama nih. Tahun berapa sih Himaiko berdiri? Mau bareng kakak atau kakak aja? Boleh Kirei. Oke, kayaknya bukan kok kayaknya ya. Ini lahirnya Himaiko itu 2 tahun setelah kelahiran aku. 2007. Aku lahir 2005. Sama, aku juga 2005. IKK juga 2005. Iya, memang Berarti Himaiko berdiri setelah 2 tahun, 2 tahun IKK setelah IKK berdiri. berdiri. Oke. ya, betul kan? Betul. Benar jawabannya. Oke, pertanyaan kedua. Ada berapa sih Birdiv Club, Biro, Divisi, dan Klub di Himaiko Kabinet ini? Boleh dong disebutin terus apa aja Birdiv Clubnya? Oke. Kalau biro divisi klub itu tentu ada 8. Ada 3 biro, 2 divisi, dan ada 3 klub. Nah, apa aja disebutin berarti ya? Boleh. Oke, ada 3 biro, ada biro internal, biro Xmeet, dan biro Medbrand. Nih teman-teman Medbrand yang lagi mengadakan podcast ini ya teman-teman. Lalu ada 2 divisi. 2 divisi itu ada divisi ASA sama divisi HRD. Dan 3 klub. Untuk klub peminatannya ada FEC, CDC, dan CEC. Apa aja tuh FEC, CEC, CDC itu kepanjangannya apa kak? FEC itu Family Empowerment Club. Itu dari divisi keluarga. Jadi peminatannya tentang keluarga nih. Keilmuan kita kan ada 3 juga ya sama. Dan kedua ada CDC. CDC ini Child Development Club. Itu berhubungan dengan anak-anak. Dan yang ketiga ada Consumer Education Club. Itu tentang konsumen. Betul. Oke, mungkin lebih jauhnya lagi nanti kita ngomongin nih soal Birdiv Club ini ya. Betul. Ngomongin apa ya hari ini? Ngomongin apa ya? Oke deh, next dulu pertanyaannya. Pertanyaan terakhir nih. Ada berapa sih pengurus Himaiko Kabinet sekarang? Kita ini kan my family, my teamnya serombongan, seramean, kita 62 orang tahun ini. Banyak banget ya. Betul. 62 orang itu tersebar ke tadi di 8 Birdiv Club. Oke, gimana nih tadi kuisnya, seru gak? Seru Seru dong. ngerasa di awal. Benar semua kan jawabannya? Harusnya benar ya. Harusnya Femkos setia mah hatam. Benar, kalau nggak hatam dipertanyakan. Oke, nah first thing first nih, apa sih nama Kabinet Himaiko 2025-2026 nih? Nah, kenapa akhirnya nama itu diputuskan nih sebagai nama kabinet tahun ini? Oke.
untuk kabinetnya namanya tadi juga sudah disebutkan ya sepertinya oleh Keshi. Oh, sempat disebutkan Betul, ya. namanya Naresta ya teman-teman. Naresta itu berasal dari Nara dan Orkestra. Apa sih artinya Nara dan Orkestra ini? Kalau Nara itu dia lebih kepada individu yang memiliki latar belakang yang berbeda, beragam, dan untuk orkestranya sendiri itu adalah lambang dari harmoni. Jadi harmonisasi dari latar belakang berbeda itu kita satukan gimana sih biar beriringan, berjalan bersama-sama seperti itu. Mungkin kira ada tambahan? Betul, jadi kayak kita mengharapkan, kita juga melihat bagaimana sumber daya mahasiswa IKK itu sendiri beragam dan luas sekali, dan kita harapkan adalah dengan kita membuat nama Naresta di kabinet tahun ini tuh kita bisa menjadi ruang baru yang pasti untuk mendukung berbagai latar belakang yang berbeda itu, tapi mengasahnya menjadi satu alunan harmoni yang sejalan dan juga punya makna kayak gitu sih. Wah, ternyata artinya bermakna banget ya. Deep ya teman-teman. Nah, tadi kan dikasih tahu nih nama kabinetnya Kabinet Naresta ya. Nah, Kak Anggia sama Kira, aku pengen tahu nih, kalau mendengar kata Naresta, hal apa sih yang pengen Kak Anggia sama Kira tanamkan pada mahasiswa Himeiko itu sendiri? Oke, karena tadi tentang harmoni dan orang-orang yang berbeda latar belakangnya, jadi sebenarnya hal yang pengen aku tanamkan satu sih, teman-teman bisa berani beda tapi in a good way ya teman-teman. Jadi jangan jangan takut buat coba apapun itu dan tetap bisa bersama-sama gitu sih. Betul. Kalau dari aku sendiri kan harmoni itu kalau kita lihat aku kurang paham musik, cuman kayak kalau not balok itu dia pasti beraneka ragam kan. Ada yang di bawah, ada yang di atas, dan mungkin yang kita pengen tanamkan adalah ketika mendengar kata Naresta, harmoni ini tuh jadi orang-orang yang merasa kapabilitasnya baru segini tapi kayak apakah dia masih bisa dikasih ruang untuk maju dan menorehkan sesuatu jejak yang juga bermakna, itu nggak apa banget, karena yang harmoni juga kan naik turun, dia nggak bisa semuanya berada pada titik yang sama. Jadi kayak kita mau ngasih ruang yang ayo sama-sama kita belajar di sini, beraneka ragamnya kita satukan buat jadi sesuatu yang juga indah. Apa sih seindah harmoni, keren banget. Betul. Oke, ternyata di balik nama Naresta itu ada pesan tersirat dari Kak Anggia sama Kira ini. Nggak cuma dari kita, karena ini kita pembentukannya juga melibatkan barang-barang pimpinan seperti itu. Oke deh. Nah, proses terbentuknya Kabinet Naresta ini kayak gimana sih Kak Anggia sama Kira? Ada gak sih cerita menarik atau tantangan selama membentuk Kabinet Naresta ini? Cerita menarik ya, menarik semua sih sebenarnya. Tapi mungkin kalau awal perjalanan pasti ya cukup menarik juga. Dan ini fun fact-nya juga, di sini aku tahun kedua di Himeiko, jadi aku cukup tahu gimana sebelumnya dan gimana sih nanti kedepannya seperti itu. Dan aku juga sebelum ke pembentukan kabinet kali ya, kita berdua juga ada cerita menariknya gitu. Jadi kita ada di pengabdian ya untuk PPKL tahun lalu. Jadi kita ketemunya di sana. Aku melihat Kira itu seperti memang sudah pantas gitu ya menjadi wakahim kayak gitu. Dia udah ditargetin dulu ya si Kira. Mungkin udah ditandain. Mungkin kayaknya. Kayak Kira ini pasti gitu kan. Nah, dari situ kita kenalan, kita coba ngobrol, kita karena kita juga mungkin sama-sama dari leadership juga ya, sebelumnya latar belakang yang sama, dan kita coba ngomong ke depannya visinya kayak gimana untuk Himeiko ke depannya. Dan dari sana untuk pembentukan kabinetnya sendiri, karena alhamdulillah ya aku melihat mahasiswa IKK itu minat untuk organisasi, kepanitiaan aku melihat cukup tinggi. Jadi kita juga enak gitu nge-reach out-nya ya teman-teman. Jadi kayak ngajakin, terus dari mereka juga punya visi juga untuk Himeiko, dan sepertinya dari sana kita juga bisa bergerak bareng-bareng nih kayaknya. Dan akhirnya terbentuklah kabinet ini. Dan kira-kira gimana mungkin tantangannya? Iya, mungkin kalau dari aku sendiri karena kalau di IPB mungkin ya, IPB kita ngasih tahu dulu kita baru bisa masuk departemen dan bergabung di Ormawa fakultas itu di semester 3. Artinya ini jadi sesuatu yang baru banget buat aku, yang mana di zaman PKW itu aku cuma ikut salah satu organisasi UKM aja, UKM di luar, dan aku emang udah mungkin udah into ke Himeiko ini dari aku ikut jadi volunteer PPKO yang kayak waktu itu tuh tertarik dan tertantang. Terus juga aku ketemu Kang di situ, lebih kayak ke ini wakahimnya tahun lalu. Terus kayak udah di situ nggak ada, kalau aku pribadi aku nggak ada kepikiran apa-apa, karena aku di sana memang niatnya aku pengen belajar aja tahun lalu dan nggak sengaja ketemu Kang Anggi. Terus iya qadarullah aja gitu, qadarullah wa innalillahnya kita mungkin emang ditakdirkan untuk
bareng-bareng aja gitu di sini. Dan pada saat itu Kak Anggi punya sesuatu yang aku rasa sejalan dengan nilai-nilai yang mau aku bangun di semester 3 semester 4 ini. Jadi kayak oke deh, bismillah kita coba buat membuat ruang baru yang mungkin pasti ada jug-jugnya, tapi ya namanya proses belajar, namanya juga perjalanan mah nggak mulus, tapi yang pasti nilai dan upaya kita udah mencoba untuk dikuatkan aja gitu. Jadi sebenarnya banyak kalau diceritain ini, wah kayak mungkin nggak cukup satu nggak cukup ya. Jadi intinya kayak gitu sih. Jadi kayak nggak ada perasa yang penyesalan sama sekali, tapi aku senang banget bisa bergabung di sini dan juga bangga sih bisa melangkah, kita udah sejauh ini apa sih kayak gitu. Tantangan sih sebenarnya semua ormawa aku yakin punya tantangan masing-masing. Iya. Jadi gimana kita untuk menanggulanginya, kita bisa resilient atau enggak. Asik resilient. Oke. Berarti emang udah jodoh ya dari PPKO itu, terus akhirnya bisa membentuk kabinet Naresta ini. Yes. Nah, Kak Anggi yang kira kalau boleh tahu nih, fokus utama Naresta nih ke satu periode ke depannya itu mau seperti apa sih Kak secara garis besarnya? Secara garis besar berarti visinya. Visinya sebetulnya tadi juga disampaikan spill-spillnya tentang bertumbuh, berkembang. Jadi sebenarnya kesimpulannya untuk visinya sendiri itu kita berdua dan teman-teman satu kabinet itu pengen Himeko itu bisa jadi ruang bertumbuh dan berkembang seperti itu, baik itu untuk pengurus maupun anggotanya sendiri. Betul sekali. Dan dari untuk mewujudkan visi itu atau menjadikan Himeko sebagai ruang bertumbuh ini perlu dicapai dengan step-stepnya kan ya. Step-stepnya sebenarnya ada 3. Yang pertama, kita pengen banget membangun budaya solidaritas untuk semua pengurus dan juga anggota di Himeko ini. Selanjutnya juga kita pengen mengintegrasikan berbagai macam latar belakang dan mengintegrasikan berbagai macam potensi yang dimiliki oleh KMIKK itu sendiri. Dan yang terakhir, kita pengen yang namanya punya kesinambungan atau kolaborasi dari berbagai macam pihak yang nantinya akan berdampak pada pemaksimalan potensi itu. Jadi kayak kita akan berusaha untuk mengkolaborasikan antara departemen, antara anggota Himeko, pengurus Himeko, dan juga dengan berbagai macam potensi yang mungkin bisa kita manfaatkan yang berada di lingkungan sekitar kita. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi intinya kita mau sama-sama bertumbuh, berkembang, dan bermanfaat. Benar. Seperti itu. Oke, berarti bukan cuma buat Himeko internalnya aja ya, berarti sampai luarnya juga. Oke, tadi kan kita udah membahas nih Naresta tuh apa, terus visi misinya apa. Nah, sekarang aku mau tahu nih isi rumah Naresta tuh apa sih Kak? Kayak boleh dong Kak Anggi sama Kiri ceritain dan jelasin karakteristik dari anak-anaknya tiap Birdif Club tuh kayak gimana? Oke, karakteristik ya. Isi rumah Naresta ini gimana sih? Bener. Tadi kan baru di spill ada 8 biro divisi klub, tapi sebelum itu kita juga mau ngasih tahu nih, kita juga ada namanya Badan Pengurus Harian dan dibersamai oleh Badan Pengawas. Jadi kita ada 9 orang Badan Pengawas, 6 orang BPH. Nah, baru ada 3 biro, 2 divisi, dan 3 klub. Nah, untuk karakteristiknya, coba aku ngasih tahu yang biro, nanti sisanya Kira ya. Oke, wow. Untuk biro, ini kan 3 biro ya teman-teman. Biro itu ada internal, Exmit, sama Medbrand. Kalau aku melihat anak-anak internal rame banget ya teman-teman. Jadi kebayang mungkin gimana cara mereka juga kan untuk internalisasi satu hima gitu. Jadi aku juga udah kelihatan sih sebenarnya merepresentasikan gimana sih internal itu. Jadi sudah sangat ramai, sangat bisa bonding, dan mereka tuh seru gitu, asik. Bahkan gitu. fun fact-nya mereka pernah kabar-kabaran sejam. Oh gitu. Sejam awal belum ngebahas progres udah kabar-kabaran gitu. Jadi sejam dulu. Jadi aku ngerasa mungkin klub gitu, attach ya teman-teman. Nah, kalau yang kedua ada Exmit. Aku ngeliat anak-anak Exmit tuh orang-orang yang keren-keren juga, sama kerennya sama semuanya. Jadi jadi mereka tuh punya banyak relasi sana sini. Jadi kayak sudah sesuai dengan gimana tugasnya Exmit juga. Jadi mereka sangat vokal juga gimana cara berkomunikasi keluar dan bisa ngajak collab juga, terus juga menerima kolaborasi dari orang lain juga, dari pihak luar seperti itu. Dan yang ketiga ada Biro Media dan Branding. Biro Media dan Branding ini gimana ya? Coba pikir. Nah, kalau Biro Media dan Branding ini aku melihatnya orang-orang yang benar-benar kreatif gitu, tangan-tangan ajaib kalau kita bilangnya. Cewek-cewek keren juga yang di sini. Fun fact, cewek semua kebetulan yang cewek kuat, cewek-cewek kuat ke cewek-cewek strong gitu kan, yang di depan laptop ngedit, bahkan mungkin dari semua waktu yang mereka punya selain belajar dan mungkin kegiatan lain, sisanya tuh buat ngedit teman-teman gitu ya.
ngedit for life gitu 24/7 mungkin gitu. Kalau dari Kiring? Oke, kita masuk ke divisinya. Jadi divisi yang pertama itu ada ASA, Action, Strategic Issue, and Advocacy. Yang mana mereka ini aku lihat adalah orang-orang yang cukup kritis gitu. Artinya mereka sangat-sangat peduli dan terbuka terhadap berbagai macam isu yang ada di sekitar, dan juga mereka terbiasa untuk memikirkan satu hal itu nggak sederhana, tapi juga akarnya kayak gimana. Pokoknya keilmuan dari kita benar-benar diulik di ASA, karena kayak berbagai macam isu terkait keluarga di Indonesia kan sangat-sangat ramai dan beraneka ragam. Nah, si ASA ini mengambil peran dengan menjadi ruang yang bisa memberikan edukasi terkait kepada masyarakat terkait dengan isu-isu sekitar yang mungkin relate gitu dengan keilmuan kita juga. Terus yang kedua, divisi yang kedua ada HRD, Human Resource Development. Mereka itu anak-anaknya sangat-sangat luar biasa, terbuka terhadap berbagai macam kolaborasi juga, dan mereka berupaya, aku melihat mereka adalah karakter orang yang sangat berupaya untuk memaksimalkan potensi dengan hal-hal yang ada gitu. Jadi supaya terdevelop si human resource-nya kayak gitu. Jadi kayak kan kalau internal mungkin lebih ke internal himanya ya. Tapi kalau HRD itu ke keseluruhan kepada anggota-anggota hima itu sendiri. Bahkan program kerja mereka yang terakhir yang namanya level up class itu, mereka itu kan kolaborasi dengan departemen. Artinya alur koordinasi mereka di sini sangat luar biasa berjalan dengan departemen, dan juga program kerja itu tuh bisa diikuti oleh semua mahasiswa yang ada di IPB. Artinya mereka juga upaya yang mereka lakukan nggak cuma mau ngedevelop si KMIKK, tapi juga ngedevelop juga semua IPB. Betul upayanya. Yang terakhir, 3 peminatan atau klubnya. Yang pertama dari FEC dulu atau Family Empowerment Club. Mereka itu kalau bisa aku bayangkan mereka tuh kayak wanita-wanita cantik, calon istri salihah dan kayak sempurna luar biasa. Mereka tuh kayak Positive vibes dan juga dari setiap program kerja yang mereka lakukan itu pelan-pelan pasti cantik, anggun li kayak gitu deh kalau bisa digambarkan. Dan karakternya cukup sama. Luar biasanya adalah ya kan tadi pelan-pelan pasti, dan keilmuan yang mereka terapkan di sana, mereka memang condong ke keluarga itu sendiri. Dengan berbagai macam grade teori mereka kemas menjadi program kerja yang sangat luar biasa gitu aku rasa. Yang kedua, kita masuk ke CDC atau Child Development Club. Di sini mereka itu kalau bisa dibilang sangat-sangat ramah anak. Kayaknya mereka kalau kumpul di mana-mana selalu menjadi daya tarik anak-anak itu tersendiri. Dan program kerja mereka yang baru selesai kemarin itu ada CCA. Dan itu aku ngeliat terakhir kali anak-anak itu kayak sedih banget berpisah sama mereka saking klubnya. Jadi bisa kegambar lah ya gimana karakter anak-anaknya ketika anak-anak kecil aja yang pure murni tuh nempel sama mereka gitu. Gimana yang lain. Iya. Terus yang terakhir, Consumer Education Club. Dan di sini mereka itu sangat-sangat konsumen, dan artian sudut pandang yang mereka pakai dalam setiap program kerja dan keilmuan itu dari sudut pandang konsumen itu sendiri. Dan ya dengan berbagai macam isu mulai dari rupiah melemah, bahan pokok meningkat, lain-lain, itu tuh menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka untuk dikembangkan menjadi sarana edukasi untuk masyarakat. Jadi memang anak-anaknya sangat terbuka dengan berbagai macam hal dan isu-isu yang mereka bisa masuk di mana mereka jalan kayak gitu sih. Panjang nih kayak kalau menceritakan karakter masing-masing biar itu kayak unik-unik gitu. Betul, kayak gak beres-beres. Tapi tadi bener gak yang Macbeth? Oh bener dong, bener banget. Wanita-wanita cantik, kuat, tangguh semuanya gitu. Oke, kan tadi udah disebutin ya BDIV Club-nya ada 8. Nah, pasti di setiap BDIV Club itu ada proker-prokernya dong. Nah, aku mau tahu nih, di Naresta ini ada proker dan gebrakan apa sih? Gebrakan ya, tentu setiap tahunnya kita berusaha untuk ada inovasi yang baru. Dan untuk tahun ini karena tadi tagline-nya ada tadi jejak harmoni ya, jadi kita punya visi dari proker-proker itu tuh kita pengen semuanya ya, satu kabinet itu kemarin setelah diskusi panjang sebelum ke arah yang baru-baru, kita coba optimalisasi dulu. Jadi kita coba kira-kira apakah tahun ini masih ada proker yang cukup sesuai, atau yang mungkin sepertinya tahun ini belum dulu deh untuk diadakan seperti itu. Dan
kita juga menyesuaikan dengan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang mendukung. Dan dari sana kita coba fokuskan ke arah yang memang untuk membentuk tadi kolaborasi. Intinya adalah keywordnya adalah itu. Jadi kita mau coba bukan hanya bermain di dalam aja, tapi juga kita mau keluar gitu. Gimana sih cara bekerja sama dengan orang-orang di sana gitu yang sesuai dengan keilmuan kita kayak gitu. Dan dari sana kita sebenarnya udah coba ya dengan teman-teman expert juga dan lagi running. Jadi stay tune aja. Soon kita bakal ada proker-proker yang gebrakan baru yang ditunggu dari teman-teman Xmate. Yang pertama itu sebenarnya ada IKK Partnership Mapping. Jadi kita punya database untuk yang kita bisa reach out, baik itu dari segi kerjasama kan banyak ya, ada sponsorship, ada juga mungkin kolaborasi proker, ada juga yang lainnya seperti itu. Dan yang kedua ada IKK Connect Series. IKK Connect Series ini tuh apa sih? IKK Connect Series ini bentuknya lebih kepada kolaborasi yang benar-benar tadi ya, yang lanjutan dari IKK Partnership Mapping. Jadi kita punya wadah khusus ruang, jadi ada apa ya, ada kita menggait dari instansi yang instansi, ada juga lembaga yang sesuai dengan keilmuan kita. Jadi kita bisa buat apa sih dengan mereka seperti itu. Dan udah ada yang nyantol, jadi saya tune aja, coba ditonton, coba disimak, coba mungkin semoga sih bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. Dan selain untuk ke eksternalnya, kita juga ada perbaikan dari internalnya nih, gimana Kire? Oke, jadi di tahun ini kita coba membawa ini sebagai salah satu strategic plan kita dalam menjalani satu kabinet ini, yang udah aku bawa dan aku usung sama Kak Anggi waktu kita grand design di awal itu. Terus namanya monitoring, controlling, and evaluating, and awarding. Nah, di sana itu kita harapannya adalah jadi kita di awal punya core value dari Naresta itu tersendiri, dan ini sebenarnya udah masih kita coba dulu di lingkungan pimpinan. Kita coba atur dulu, yang mana tiap bulannya tuh suka ada nih laporan. Kemarin baru ada laporan yang best leader, best staff. Nah, itu tuh hasil dari monitoring yang dilakukan oleh pimpinan itu tersendiri dulu. Nah, hasilnya nanti setelah jadi bentuknya monitoring ini tuh kita penjabaran core value dari Naresta, terus nanti si masing-masing pimpinan ini menilai dari core value itu kira-kira cukup sesuai nggak dengan apa yang sudah dijalankan. Ketika dari sana barulah itu menjadi sebuah laporan yang nanti akan kita hitung. Terus jadi kita lihat, jadi angka itu merepresentasikan kesesuaian antara kinerja performasi masing-masing staff dengan core value yang udah kita usung di awal seperti itu. Dan hasilnya ini tuh bisa menjadi evaluasi buat si staff tersendiri. Jadi nggak cuman nilai, dia dapat nilainya sekian, kayak ya udah gitu. Enggak, tapi harapannya ini nanti dibedah bareng-bareng di internalnya, dan itu jadi ajang yang mau kita harapkan bisa jadi ajang kedekatan dan keterbukaan serta improving si staffnya. Jadi ketika dia sadar, ternyata komunikasi gue masih jelek ya, kemarin dapat nilainya segini nih dari monitoring kemarin di rapotnya, berarti kayak harus diobrolin si ketuanya pengen seperti apa, ayo kita perbaiki bareng-bareng. Ya harapannya masuk ke Himaiko nggak apa masih kayak gini kondisinya, masih nilai segini, setidaknya setelah masuk ke improve sedikit, gitu sih harapannya dari monitoring ini. Ya, jadi bukan hanya untuk Himaiko-nya sebagai organisasi, tapi juga harapannya dari pengurus terutama ya, karena kita juga bekerja bersama bareng-bareng selama satu periode. Harapannya sih pasti ya setiap orang punya harapan untuk goal tertentu bisa berkembang juga buat pengurusnya melalui perjalanan-perjalanan yang sudah dilalui, seperti itu sih. Nah, pertanyaan terakhir sebelum penutup nih, kalau boleh tahu, Kak Anggi sama Kire, misal Naresta diibaratkan sebagai sebuah rumah atau keluarga. Nah, pengennya Himaiko dikenal sebagai rumah yang seperti apa sih? Dikenal sebagai rumahnya apa? Coba Kire dulu. Oke, kalau ngomongin rumah sama keluarga, aku nggak tahu kenapa kebayangnya pengen menerapkannya si authoritative parenting. Kenapa authoritative parenting? Karena di salah satu jenis parenting yang cukup baik, dimana dia itu memberikan batasan boundaries yang jelas kepada si anak, tapi juga nggak membatasi si anak untuk melakukan explore terhadap hidupnya, ruangnya gitu loh. Jadi aku pengen aku sebagai Kak Anggi seolah-olah kayak seperti apa, kita fondasinya awalnya menerapkan si authoritative ini dan membuat si pengurus ataupun anggotanya bisa dia tahu sampai mana dia bisa mengeksplor, tapi juga dengan batasan yang jelas supaya tetap bisa maksimal gitu dalam mencapai goalsnya gitu. Jadi harapannya jadi ruang yang aman untuk bertumbuh, ruang yang aman untuk
mereka bisa melakukan semuanya, ruang yang aman untuk mereka menunjukkan latar belakang mereka yang berbeda-beda itu gitu sih. Gitu. Dan kalau dari aku tadi setuju sih, sepakat ya untuk parenting, jenis parenting katanya. Kalau untuk suasana rumahnya aku kebayang sih dari Naresta ini, semoga ya dari teman-teman satu pengurusnya juga bisa merasakan hal yang sama, vibes-nya tuh yang sama gitu. Jadi nggak ada yang merasa lebih, nggak ada yang merasa kurang. Jadi kita sama, apapun itu pencapaian di luar sana, apapun itu mungkin hal-hal yang jadi tantangan, setiap orang kan beda-beda juga. Jadi aku mau rumah yang nyaman, rumah yang benar-benar homey gitu kalau bisa bilangnya, tempat pulang juga. Jadi aku sangat mau anak-anak Naresta ini bisa melihat kita sebagai keluarga juga, karena bukan hanya sebatas ormawa yang memang keperluan proker. Aku melihatnya juga Naresta bisa menjadi ruang untuk gimana sih kalau misalnya ada hal lain di luar sana yang mereka dapatkan, mungkin juga ada keluh kesah bersama-sama seperti itu. Jadi kita bisa saling memahami juga sih, dan respect. Jadi respect to ourselves and respect to others, seperti itu sih. Oke, nggak kerasa banget ya hari ini kita udah ngobrol banyak hari ini, mulai dari maknanya Naresta, visi misi, Birdev Clubnya, dan sampai isi rumahnya ini dan harapan Kak Anggi mikirnya udah tersampaikan tadi. Tapi sayangnya obrolan kita hari ini cuma sampai di sini dulu nih. Nah, boleh dong buat test message-nya dari Kak Anggi dan Kirei buat Naresta. Untuk message-nya ya, pesan dari kita berdua, coba nanti abis dari aku, dari Kirei juga. Kalau dari aku lebih ke karena sebenarnya ini udah tengah tahun juga ya, jadi aku melihat udah ada perubahan yang signifikan juga dari teman-teman selama dari awal kita baru kenal sampai gimana nih kerja bersama gitu, bersama-sama sampai tengah tahun ini. Jadi pesannya jangan lupa untuk bisa punya waktu untuk diri sendiri juga, dan jangan lupa kalau kita semua tuh ada gitu. Jadi untuk perlu waktu untuk sendiri itu bagus ya, itu sangat perlu untuk waktu sendiri, tapi juga jangan merasa sendiri seperti itu. Dan harapannya sih bukan cuma fokus di kita aja, mereka bisa juga improve dengan membawa nama Naresta atau Himaiko ini keluar kayak gitu. Jadi mereka bisa achieve banyak hal juga melalui mungkin apa yang sudah mereka dapatkan di sini. Jadi kayak pembelajaran yang sudah didapatkan di dalam bisa jadi bekal untuk keluar, dan pembelajaran dari luar untuk improve ke dalamnya juga, lebih ke sana sih. Betul. Oke, aku gak beda jauh sama Kak Anggi sih, Kesh. Aku cuma pengen bilang makasih buat teman-teman pengurus Himaiko yang udah mau bergabung bareng-bareng di bahtera yang namanya Naresta ini. Aku juga bilang makasih banget karena bener banget udah tengah tahun, makasih atas kinerja berbagai macam hal yang udah diupayakan, dilaksanakan, dan apapun hasilnya mungkin kita selalu mengharapkan itu jadi yang terbaik, tapi harapannya itu juga selain ngasih yang terbaik secara garis besar pelaksanaan, tapi juga ngasih improving buat teman-teman tersendiri, nilai-nilai baru yang bisa teman-teman anut, pelajaran-pelajaran baru yang bisa teman-teman kembangkan lagi di luar sana, dan kita semua masih sama-sama belajar. Jadi aku bilang terima kasih sudah bergabung di sini, dan ayo kita sama-sama selesaikan ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Betul, setuju. Jangan lihat hasilnya, tapi kita coba maknai prosesnya, seperti itu. Nah, semoga Kabinet Naresta ini bisa terus jadi rumah yang hangat, penuh harmoni, dan tentunya bisa membawa banyak hal ya untuk Himaiko-nya ini. Nah, terima kasih buat Kak Anggi dan Kirei buat sesi episode 1-nya kali ini. Supaya kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Dadah. See you. Jadi, kalian udah kenal dan lebih dekat dengan Kabinet Naresta kan?